Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Coba kalau ada sukacita lambaikan tangannya, katakan haleluya. Untuk saat hari ini kita akan mulai ibadah pertama kita. Saya undang untuk doa pembukaan kepada Bapak Nugroho untuk maju ke depan. Mari kita satu hati dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa. Terima kasih buat waktu dan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami umat-Mu boleh berkumpul di tempat ini ya, bersama-sama untuk memuji, menyembah Engkau ya Bapa. Satu hal yang kami rindukan adalah kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan, bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan juga setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini ya Bapa. Urapi mereka secara khusus. Pakailah mereka sesuai dengan kehendak Tuhan ya Bapa. Kami serahkan juga setiap hamba-Mu yang Tuhan telah utus dan percaya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu ini ya Bapa. Urapi bibir lidah hamba-Mu ini, sehingga hamba-Mu ini boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang benar dan membangkitkan iman kita kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama datang kepada Tuhan pada pagi hari ini dengan hati yang tulus, hati yang rindu dengan hadirat-Nya. Kami rindu Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, sungguh indah dan mulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Kasih-Mu Tuhan selalu ada di hati kami. Kasih-Mu bersemi di hatiku. Bawaku dekat padamu.
katakan Engkau beri kasih-Mu ada dalam kehidupan kami. Yang percaya kasih Tuhan begitu besar katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Aduh kurang keras suaranya ya. Padahal ada 100 jiwa. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom. Gimana kabarnya? Luar biasa. Kalau di anak-anak muda kalau ditanyakan gimana kabarnya, kita jangan mau kalah dengan anak-anak muda. Amin. Gimana kabarnya? Luar biasa. Percaya Tuhan Yesus itu baik, amin. Kita angkat pujian, biar bumi akan berlalu. Tuhan Yesus tetap cinta kita, amin. Mari kita sama-sama berjoget buat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Katakan sama-sama, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya dia akan digenapi. Sekali lagi kita angkat pujian ini semua goyang. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari sama-sama joget katakan Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, joget semua. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Lebih semangat dong Bapak Ibu, katakan biar bumi, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Firman-Nya pasti akan digenapi. Shalalalalala, siapa? Saya cinta Yesus. Lagi Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Kita putar ya, putar. Shalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Kita percaya Tuhan Yesus cinta kita, amin. Katakan ku jatuh cinta padamu Tuhan.
pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Nyalaku, nyalaku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi kita tangannya katakan. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus. Ya Rajaku. Katakan hanya siapa? Hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi hanya Yesus, hanya Yesus, kekasihku. Sekali lagi katakan hanya Yesus, kekasihku. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tadi yang di depan sudah terima amplop. Ini hanya sekali persembahan, jadi berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan jangan dilem, jangan dilipat ya Bapak Ibu, jangan dikasih nama. Untuk doa persembahan saya serahkan kepada Bapak Ika. Dan kolektan kepada Ibu Angel dan Ibu Simangunsok. Segala puji syukur bagimu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami hingga hari ini Tuhan. Sekalipun keadaan di Indonesia ini semakin hari semakin sukar, tapi kami percaya Tuhan, mujizat-Mu akan setiap hari menyertai kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Mari Engkau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum dapat memberi Tuhan. Biar di minggu yang akan datang Tuhan, kami bisa sama-sama memberi dengan cinta akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Persembahan jalankan, kita angkat pujian biar bumi akan berlalu. Bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ikat janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Syalalala, syalalala. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri sama-sama. Kita angkat pujian, ubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu ya Tuhan. Kami mau semuanya berkenan di hadapan-Mu. Bentuk setiap hati kami, pulihkan setiap hidup kami ya Bapa.
kekudusan-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Mari angkat tanganmu, katakan, ubah hati kami Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas, Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. serupa dengan gambar-Mu. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sekali lagi tangan pujian yang lebih sungguh-sungguh. Bentuk hati kami Tuhan. Pulihkan setiap hati kami pada pagi hari ini Bapa. Pulihkan hatiku, hatiku dengan kasih-Mu. Sebab bentuklah Bentuklah kami Tuhan. Bentuklah hatiku jadi seperti
Sembah Tuhan. Biara bara 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 bara. Kami datang Tuhan. Kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu. Kami agungkan nama-Mu. Engkau ada di tempat ini. Engkau ada kami. Engkau yang kami sembah Tuhan. Engkau yang kami agungkan. Bersama-sama kami agungkan Engkau. Kami masukkan nama-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Allah kami yang termulia. Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Engkau teramat baik. Tidak ada seperti-Mu. Mata kami tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Mata kami tertuju kepada-Mu. Hati kami terbuka. Haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Katakan dari haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Tuhan mendengar setiap perkataan, seruan, ungkapan hati Bapak Ibu. Katakan saya mau cinta Yesus. Cinta Yesus. Perhatikan baik-baik bahwa dalam hidup ini tidak ada sesuatu yang terpenting selain kita meninggikan Tuhan, memuliakan Dia. Itu yang terutama. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini namanya. Sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan amin nama Yesus. Ini komitmen kami, ini pernyataan kami pagi ini bersama dengan umat-Mu, memuliakan namanya. Sama-sama haleluya. 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 Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Mari kita tenang sejenak. Renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin dunia seperti yang kita ketahui, hidup dalam keadaan yang tidak pasti hari-hari ini. Bahkan keadaan di sekitar kita mencekam, menakutkan, mencemaskan, merisaukan. Tapi sungguh orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang cinta kepada Tuhan, pasti akan diluputkan. Sekalipun langit dan bumi berlalu, orang yang percaya kepada Tuhan tetap selama-lamanya. Engkau memelihara setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini. Karena sesuai dengan firman-Mu, Engkau katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saat pagi hari ini, dalam kehidupan kami melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Kami berharap kepada Tuhan. Oleh karena kami cinta kepada Tuhan. Dan Engkau tahu Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini, mereka cinta kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan duduk diam. Hati kami terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara bagi setiap kami. Sampaikan isi hati-Mu, buat kami mengerti, memahami, dan kami cakap melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga kami berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Dan bagi-Mu pujian, hormat, kuasa, kemuliaan selamanya. Semua kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Ya, terima kasih buat imam musik yang luar biasa ya. Semangat anak-anak muda generasi Jeremia. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada gembala di tempat ini, Bapak Silalahi, Ibu, ya, dan keluarga beserta dengan seluruh pengerja, jemaat, ya, diberikan kesempatan untuk bisa sharing, ya, berbagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri dulu, ya. Kalau dari logat, Bapak Ibu tahu nih, oh ini ya dari Kupang, oh bukan. Ya. Nah, bisa tebakannya benar, bisa enggak. Tapi yang pasti Bapak Ibu, saya juga sama dengan gembala Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, parhuta-huta jauh. Oh, parhuta-huta dalam bahasa Ibrani, ya, orang kampung. Ya, Bapak Ibu Saudara, nama saya Jufri Aman Saragi. Kalau dikenal dari Jufri, saya enggak pantas dari orang Batak, ya, dari Medan. Tapi Jufri nama yang diberikan orang tua kepada saya, ya, dan nama itu saya hargai sampai hari ini. Tetap saya pegang teguh nama saya Jufri, ya. Oke, puji Tuhan. Nah, istri Bapak Ibu Saudara, ya, juga dari Medan, sama-sama dari Medan, Boru Silalahi. Ya, jadi bukan karena marito, ya, saudara kemudian, oh kita panggil dia. Enggak, karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, saya percaya karena kasih karunia Tuhan. Nah, kami dikaruniai 3 anak, ya. Yang pertama cowok. Nah, ini saya bawa, ya. Namanya, ya, lihat dong sama Om Tanten di belakang, ya. Nah, puji Tuhan, tampan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, tapi nah, ya. Ini anak pertama, yang kedua putri, ya, yang ketiga juga putri, ya. Masih kecil-kecil. Nah, mohon maaf istri tidak bisa hadir karena berbagi tugas Bapak Ibu Saudara. Kami memang gereja di tempatnya kita per
hari kemarin, bulan lalu masih ibadah seperti ini, tapi udah pakai skat, ya, skat. Nah, nggak sebebas seperti kita di sini. Nah, kami tinggal di daerah Cibubur, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi jauh dari tempat ini, tapi dekat, ya. Karena kalau kami terbang ke Medan harus di tempat ini, ya. Jadi jauh tapi dekat, ya. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Nah, kami diberikan Tuhan kesempatan melayani oleh anugerah Tuhan. Jadi saya ini menggembalakan juga Bapak Ibu, tapi jauh sekali, ya. Nah, di mana? Di Medan, ya. Jadi setiap bulan kami balik, ya. Kadang 2 kali, kadang 3 kali. Tapi kami bertempat tinggal di Jakarta. Nah, diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya, untuk melayani orang-orang di kampung. Nah, kalau ini kan kota, ya kan? Kalau di sana desa. Nah, Bapak Ibu, satu kelemahan kita atau keterbatasan kita yang sampai hari ini, kalau di tempat ini kan sinyal, ya, siar, ya. Nah, langsung bisa disaksikan di rumah-rumah. Nah, kalau di sana Bapak Ibu sampai hari ini sinyalnya lemot, ya. Hampir nggak ada sinyal. Jadi kalau Excel, ya, di kampung kita 4 hari kemudian baru sinyal tiba. Nah, kita masuk ke sana 4 hari kemudian, istilah kerennya. Jadi hampir tidak ada sinyal. Nah, puji Tuhan kami pelayanan di sana, Bapak Ibu, bahwa gereja memang harus berdampak. Oleh sebab itu, ya kita buktikan. Sebab kita ini imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, ya, umat pilihan Allah. Nah, oleh sebab itu kami berdampak di sana dan hari ini, ya puji Tuhan, pelan-pelan ya gereja kita itu membawa satu dampak, ya untuk lingkungan, ya untuk lingkungan. Nah, bagaimana kita membangun jalan, ya, terus selanjutnya bersama-sama dengan jemaat kita memperbaiki selokan, terus kemudian kita banyak hal yang dilakukan. Dan saya mendidik mereka untuk rajin. Kenapa? Karena gini, Tuhan utus kami ke sana adalah untuk membangun reruntuhan yang berabad-abad. Untuk memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Untuk memperbaiki tembok yang tembus, membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Nah, ada banyak, kalau di sana kan Kristen semua, rata-rata, 99% Kristen. Tetapi Kristen yang seperti apa? Yang belum mengerti kehendak Tuhan, yang belum tahu apa artinya itu pertobatan, apa artinya itu keselamatan. Nah, Tuhan panggil kami ke sana, pelan-pelan, memang kita harus perbaiki. Nah, memperbaiki jemaat yang dari nol, dari awal sama sekali nggak ngerti, itu lebih mudah daripada memperbaiki mereka yang merasa, wah saya kan dari awal sudah Kristen. Saya dari awal, dari nenek moyang kita, Bapak Ibu, semuanya sudah Kristen. Nah, kenapa mesti harus dikenalkan lagi? Nah, itu butuh perjuangan, ya, butuh perjuangan. Ibarat mendidik seorang anak kecil, ya, sebentar ngambek, sebentar nanti udah yang terbaik dilakukan oleh gembalanya, tetap aja menurut dia, karena ingin selalu dicecoki. Di di imeme, apa bahasa Simalungunnya ya? Disuapin. Nah, nggak apa-apa ya sambil belajar bahasa Inggris kita ya di sini ya. Haleluya. Nah, disuapin. Seperti itulah modelnya. Tapi saya tetap bangga, ya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kami bersama dengan keluarga, ya, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan percayakan dan kelak, ya, sesuai dengan iman kita, kami sudah bisa melihat akan bangkit generasi yang cinta Tuhan dari daerah itu. Amin. Api penuaian itu Roh Kudus dicurahkan melalui apa yang Tuhan kerjakan di sana. Nah, doakan Bapak Ibu Saudara supaya hambanya tetap sehat, on fire, semangat, cinta Tuhan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangannya jangan lemas dong. Masa gembala Bapak Ibu Saudara, haleluya. Tiba-tiba di tengah setengah tiang, ayo dong semangat. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Nah, saya percaya di tempat ini, Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur ya melihat tempat ini akan Tuhan pakai juga untuk menjadi berkat bagi sekeliling di tempat ini. Amin. Nah, jangan lihat keadaannya Bapak Ibu seperti sekarang. Saya percaya waktu memulai perintisan pelayanan, ya, pastilah lagi ini sempat menceritakan sedikit, tapi saya bisa langsung menangkap, ya. Apa yang Bapak Ibu saksikan hari ini sangat jauh berbeda dengan apa yang dulu pertama sekali waktu diadakan di sini pelayanan. Nah, apa yang hari ini Bapak Ibu lihat, ini belum apa-apa. Ia yang memulai satu pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai kepada akhirnya, sampai pada hari Kristus Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang kasih oleh Tuhan, percaya, ya, percaya. Waktu kami buka pelayanan di sana, Bapak Ibu, ini kita sambil share ya. Nah, share, berbagi pengalaman kesaksian supaya sama-sama diberkati, betul? Ya. Nah, hanya 13 orang. 13 orang. Ini kan kursinya kan udah bagus. Kalau di sana enggak, kursinya seperti yang belakang warna hijau. Nah, plastik ya. Ini kan sudah pakai keramik ya. Kalau di sana asli semen. Oh, itu gereja terbaik itu kalau di kampung Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk gereja terbaik. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan gerakkan kemudian kita setelah kita berkumul sungguh-sungguh. Nah, kita lakukan sesuai dengan tuntunan Tuhan, kunjungan, penginjilan, lakukan penuh ada kepedulian, perhatian, nah, tunjukkan kepada sekitar sekeliling. Kadang di ladang kita berdoa, ya, kita kunjungi. Bayangkan orang kota, ya, yang putih. Kalau sekarang saya udah hitam, dulu putih, putih sekali. Kalau sekarang kan idadang matahari. Nah, matahari, ya orang lapangan, ya. Berpanas-panasan. Jadi sekarang nih hitam. Ya, hitam. Tapi nggak apa-apa. Hitam atau putih. Yang penting cinta Tuhan kan? Iya, yang penting cinta Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini ya, gereja itu tidak seperti 3-4 tahun yang lalu. Gereja itu menjadi gereja yang sudah Tuhan ubah sedemikian rupa. Nah, Tuhan sudah ubah, gereja ada di kampung, tapi rasanya rasa kota. Ya, rasanya rasa kota. Hari ini jemaat kita kurang lebih hampir 150 orang. Nah, kami di sana, jadi gereja itu punya penginapan, ya, punya ruang sekolah minggu, terus kemudian pelatarannya juga, oke, bagus sekali. Ya, itu kenapa? Karena kalau ada orang ya yang mau dengar-dengaran kepada Tuhan dan dia melakukan dengan sungguh-sungguh, maka orang sederhana pun Tuhan bisa pakai menjadi orang yang dahsyat. Amin. Tuhan bisa pakai menjadi orang yang dahsyat. Ya. Jadi saya melihat hari ini, kalau kita bisa duduk hari ini, itu tandanya Tuhan punya satu planning, rencana. Punya sesuatu yang Tuhan mau melalui Bapak Ibu ingin tempat ini menjadi berkat bagi sekeliling kita. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan asal engkau mau, asal kita mau melangkah. Jangan lihat hari ini. Waktu saya menggembalakan ke sana, orang bilang, Pak, jangan buka di Jakarta. Di desa nggak ada duitnya. Mau gimana gembala menggembalakan melayani jemaat? Di kampung itu nggak ada duitnya. Justru saya tertantang. Yang tidak ada duitnya, kita harus bikin jadi banyak duitnya. Haleluya. Jangan putus asa meskipun Tuhan perlihatkan seolah-olah tidak ada harapan. Tapi bagi mereka yang percaya kepada Tuhan,
Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Hari ini gereja kita itu menjadi gereja yang surplus. Wah, ini pendeta mata duitan. No, enggak. Ya, enggak. Enggak akan selain kita milik Kristus. Amin. Nah, cuman saya mau sharing kepada Bapak Ibu. Ya, kalau seandainya saya enggak taat, itu kan Tuhan izinkan supaya apa? Saya mau taat atau saya mau dengar? Karena memang faktanya awalnya seperti itu. Awalnya faktanya memang kenyataannya demikian. Tetapi justru waktu kita melangkah, padang gurun pun Tuhan bisa ubahkan menjadi kebun buah-buahan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi jangan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kata Paulus kepada Timoteus. Artinya kita di sini semua masih muda. Emang ada di sini yang sudah berumur 200 tahun? Kan enggak. Ya kan? Menurut catatan ya WHO, umur 70 tahun pun masih masuk mulai beranjak dewasa. Ya kan? Sekarang kan? Nah, kita semua remaja nih di sini. Puji Tuhan, ya. Tepuk tangan dong, jangan ada merasa, kita semua remaja dan orang yang penuh. Orang remaja itu kan identik atau orang muda kan identik dengan orang yang punya semangat, on fire, ya. Semangatnya menyala-nyala. Makanya saya bangga melihat anak-anak muda di tempat ini. Saya saksikan dari depan, ya. Mereka semangat on fire, ya. On fire. Nah, itu salah satu tanda bahwa gereja itu hidup. Kalau ada anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara. Nah, gereja kami, gereja itu karena ada anak-anak muda. Nah, ada anak-anak muda banyak di sana. Maka anak muda hari-hari ini Tuhan pakai mereka. Ya, Tuhan pakai mereka. Ya, bukan berarti orang tua nggak dipakai. Oh, kalau gitu kami nggak dipakai lagi. No, ya kita semua dipakai Tuhan. Tapi adanya anak-anak muda dengan bentuk semangat mereka itu bisa menginspirasi. Ya, itu bisa mentransferkan spirit yang positif. Jadi anak-anak muda lebih lagi bawa jiwa-jiwa tempat ini. Amin. Haleluya. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Nah, udah selesai perkenalannya, baru masuk firman Tuhan. Haleluya, ya. Oke, yuk sama-sama kita buka Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Haleluya. Saya bacakan langsung buat semua kita. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sampai di sini, ya. Kita bedah satu-satu Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah orang yang ya mau mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Setuju? Amin, ya. Nah, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, ini adalah satu peringatan, satu nasihat, satu dorongan bagi kita dari firman Tuhan yang menjelaskan bahwa perhatikan baik-baik. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Bagaimana kita hidup. Kalau hari-hari ini kita mendengar banyak kejadian yang tidak pernah seumur-umur. Ibu sampai usia sekarang pernah nggak kejadian seperti hari ini? Belum pernah, ya. Krisis pernah beberapa kali terjadi, tapi sampai hari ini seperti yang kita ketahui, krisis bisa berlalu. Tapi keadaan yang seperti ini sampai ya Bapak Ibu masuk di ruangan ini, nggak sembarangan salaman. Terus kemudian ya anak-anak sekolah nggak bebas. Terus selanjutnya pakai masker. Ini kan keadaan yang tidak pernah sebelumnya terjadi, tapi hari ini mesti
kita beradaptasi, kita hidup di dalam masa yang sama sekali kita nggak bisa pahami, Bapak Ibu Saudara. Betul kan? Nah, tetapi firman Tuhan katakan di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, perhatikan cara kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Orang bebal artinya, Bapak Ibu Saudara, orang yang sembrono, orang yang tidak mau tahu keadaan, yang tidak peduli sedang apa Tuhan bekerja. Orang yang gak mau hidupnya itu diatur. Nah, itu orang bebal. Dia udah tahu. Tapi dia gak mau buka hati sungguh-sungguh. Padahal ini waktunya waktu pertobatan. Ini waktunya orang diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Ya, yang tadinya mungkin kita sibuk, dipengaruhi oleh kegiatan atau dunia. Nah sekarang dibalik dari semua yang ada, yes, Tuhan izinkan kita banyak duduk diam. Duduk diam di bawah kakimu, itulah kerinduanku. Tuhan inginkan seperti itu. Nah, perhatikan baik-baik. Bapak, Ibu, Saudara, apapun keadaan kita hari-hari ini, ya, firman Tuhan menjamin kita. Apapun situasi, kondisi keadaan di sekeliling kita, kita tidak boleh terpengaruh dengan sistem gaya, style yang mereka punya. Setuju? Supaya kita bisa tata hidup kita. Supaya kita bisa arahkan hidup kita. Hidup kita kemana? Fokusnya kita kepada Tuhan. Amin. Kepada Tuhan. Bukan kepada supaya saya kaya. Supaya saya kemudian punya banyak harta. Supaya saya punya pangkat. No. Bukan. Tujuan kita itu adalah terarah kepada Tuhan. Kita bisa mengelola ya keadaan kita, hidup kita dengan saat atau masa-masa sekarang ini. Di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, perhatikan. Hidup kita harus benar di dalam Tuhan. Tetapi seperti orang arif itu orang yang betul-betul bijaksana. Dia mengerti kalau Tuhan izinkan hari-hari ini, ya situasinya tidak menentu, memang kenyataannya seperti itu dan memang firman Tuhan mencatat, ketahuilah akan datang, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kita bangga Bapak Ibu Saudara bahwa firman Tuhan ya telah menubuatkan bahwa firman Tuhan ya dan amin. Orang yang percaya bisa mengerti dan memahami sehingga kita bisa berjaga-jaga, kita bisa melatih hidup kita untuk terus-menerus setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, hari-hari ini adalah jahat. Semua orang setuju keadaan semakin tidak baik. Karakter orang, sifat orang, keegoisan orang merajalela. Ya. Pun belum tentu kita bisa terima dari orang yang baik, sesuatu yang baik, tapi bisa balasannya sesuatu yang jahat. Karena memang keadaannya, situasinya. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Ketika kita tahu bahwa hari-hari ini adalah jahat, maka satu hal yang sangat penting buat kita, perlindungan Tuhan. Amin. Perlindungan Tuhan. Menjalani hari-hari ini tidak bisa kita dengan kekuatan kita sendiri. Gak bisa. Gak akan mampu. Karena dipenuhi dengan orang-orang
yang betul-betul tidak tahu tentang kebenaran. Amin. Nah, jemaat Tuhan yang di tempat ini, puji Tuhan, ya. Saya percaya untuk jemaat semuanya ada perlindungan Tuhan. Amin. Nah, oleh karena itu pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk melakukan sesuatu yang benar. Kalau kita punya sifat yang selama ini yang belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka ini waktunya. Pergunakan waktu yang ada. Lebih baik satu hari di tempat kudusnya Tuhan, di pelatarannya Tuhan, daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya Bapak Ibu bukan maksud, yaudah kalau gitu kita setiap hari di gereja, gak usah berbuat sesuatu. Nah, kita tiap hari di gereja, bukan itu maksudnya. Ya, nantikan Tuhan. Mulai cari Tuhan sungguh-sungguh. Mulai kejar Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya, cari tahu. Amin. Nah, supaya Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang jahat hari-hari ini, kita tetap terluput. Amin. Nah, kita menjadi berkat. Siapa yang mau jadi berkat? Haleluya. Haleluya. Ya. Nah, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam menjalani hari-hari ini, dalam situasi yang sulit, penuh pergumulan, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan supaya kita tetap bisa jadi berkat, jadi kesaksian, menjadi satu panutan teladan. Amin. Haleluya. Nah, ada satu sosok yang dicatat dalam perjanjian lama Bapak Ibu, dalam kejadian, ya, kejadian, ya, yang pertama kita harus hidup bergaul dengan Tuhan. Ya, ada seorang yang dicatat namanya adalah Nuh, ya, dan Nuh ini adalah orang benar di antara sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul karib dengan Tuhan. Nah, artinya dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari, maka yang Tuhan mau yang pertama kita lakukan, kita kerjakan adalah hiduplah bergaul dengan Tuhan. Amin. Di antara orang-orang sezamannya, Alkitab mencatat bahwa Nuh ini adalah orang benar. Nuh ini tidak sama seperti orang-orang yang seangkatan dengan dia. Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Artinya Bapak Ibu Saudara, ya, Tuhan beritahukan dalam menjalani kehidupan sekarang ini, hidup bergaul dengan Tuhan. Siapa yang mau bergaul dengan Tuhan? Haleluya. Ya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, bagaimana supaya kita bisa menang dan juga menjalani hidup hari-hari ini yang sesuai dengan maunya Tuhan. Yang kedua, penuh dengan Roh Kudus. Amin. Yuk kita baca ayat selanjutnya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, penuh dengan Roh Kudus itu akan membuat Bapak Ibu Saudara menjalani hari-hari yang kita tahu seperti sekarang ini. Dalam keadaan yang sulit, tapi kita penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus itu akan terlihat dari gaya bicaranya, dari cara dia berkomunikasi, dari semangatnya, dari sukacitanya, dari pancaran wajahnya, itu akan terlihat. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti orang yang optimis, katakan amin. Orang yang tidak suka mencari kesalahan orang lain.
Orang yang tidak suka menggerutu, orang yang tidak suka bersungut-sungut. Itu orang yang penuh dengan Roh Kudus. Orang yang hidupnya rindu senantiasa dalam doa, pujian, dan penyembahan. Amin. Itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus dan penuh dengan Roh Kudus. Amin. Perkataannya dalam situasi sulit kan kadang-kadang kita suka panik. Terus kemudian mengeluh. Selanjutnya kita cari ya kesalahan. Siapa yang membuat ini terjadi sehingga saya dirugikan? Nah, kita cari kambing hitam, kemudian bersungut-sungut, marah-marah. Selanjutnya, ya, karena menggerutu, kemudian kena hukuman. Gak sampai kepada berkat, gak sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Akhirnya kita terhilang. Nah, saya percaya tidak ada satu orang pun di tempat ini. Nah, Tuhan kan inginkan kita melewati masa-masa sekarang ini dengan kemenangan yang gilang gemilang. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya percaya tetap pegang teguh bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Kita lebih daripada pemenang. Lebih daripada pemenang. Oleh karena itu, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari, berjalan di dalam Roh-Mu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau itu menjadi satu doa kita, kerinduan kita, maka saya percaya ya, kita akan kuat dan jadi pemenang menjalani hari-hari ini. Amin. Dan memang itu yang Tuhan mau untuk anak-anaknya. Kan Tuhan akan buktikan bahwa penyertaan Tuhan itu sepanjang masa. Tidak pernah dipengaruhi meskipun keadaannya sulit, Bapak Ibu Saudara. Tadi saya sudah saksikan kepada Bapak Ibu, jangan menggembalakan di sana nggak ada uang. Tapi kan itu satu kesempatan ketika kita berjalan terus bersama dengan Tuhan, Tuhan berjalan bersama dengan kita, maka percayalah padang gurun keadaan yang tidak baik pun Tuhan akan ubahkan. Ya, Tuhan akan ubahkan dan hari ini gereja itu menjadi gereja kaya. Bapak Ibu Saudara, kami punya 2 armada loh untuk penjemputan jemaat. Ya, jemaat kita kalau di sana kan jauh-jauh. Kalau di sini kan nggak ada yang 2 km kan, 20 km kan? Nggak ada kan? Ada juga? Ada. Polis, puji Tuhan ya, berarti ini sama dengan 24 kilo. Puji Tuhan ya, aduh luar biasa. Iman yang dahsyat. Amin. Nah, puji Tuhan. Ya saya juga kagum ya, kaget, surprise juga. Ternyata di kota seperti ini ada juga loh. Wah, itu cinta kepada keluarga gembala, kepada jemaat ya di tempat ini. Puji Tuhan ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini memang Tuhan mau seperti itu terjadi bagi setiap kita. 12 murid Tuhan Yesus semua orang sederhana, betul? Tapi ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan mereka, lihatlah mereka mengguncangkan dunia. Mereka mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga, mari kita buka Tesalonika, mengucap syukur. Nah, itu sesuatu yang sangat penting.
1 Tesalonika 5 ayat 18. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18. Puji Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tahu enggak Bapak Ibu apa yang Bapak mau? Ya, apa yang Bapak mau di dalam Yesus bagi kita? Yaitu satu hal, mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Nah, banyak orang ketika keadaannya baik, ya, dia lupa bersyukur. Tapi banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ketika keadaannya sulit juga lupa bersyukur. Malah bersungut-sungut. Nah, kalau yang tadi lupa dia bersyukur, dia sombong. Ya, dia sombong, gak peduli lagi pekerjaan Tuhan, gak peduli lagi ya keadaan jemaat. Ketika Tuhan promosikan dia, ketika Tuhan angkat dia. Nah, dalam keadaan seperti sekarang pasti dari Bapak Ibu Saudara akan ada orang-orang yang Tuhan akan angkat, akan promosikan, ya. Ya, tepuk tangan dong. Kalau seperti itu janji Tuhan, luar biasa. Nah, pasti mungkin jadi seorang pengusaha, menjadi seorang pejabat, menjadi seorang orang yang sangat penting di dalam sebuah company atau industri atau perusahaan. Kan tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Atau menjadi seorang gembala yang Tuhan pilih kemudian diorbitkan oleh Tuhan. Kan bisa aja Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi satu hal, tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Atau mungkin hari-hari ini Tuhan izinkan keadaan kita, ekonomi kita, keuangan kita, kesehatan kita terganggu. Ya, hubungan kita suami istri, terus kemudian dengan keluarga, Tuhan izinkan. Karena memang kenyataannya hari-hari ini udah dicatat oleh Alkitab, keadaannya sukar, tidak baik. Tetapi dalam kita menjalani sampai kita penuh kemenangan, ya, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan katakan mengucap syukur. Baik atau tidak baik keadaannya, ucaplah syukur. Ya, apapun yang kamu kerjakan, kamu perbuat, kamu lakukan, segenap hati kerjakan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Maka saya percaya. Bapak Ibu Saudara, ya, kita akan melewati masa-masa yang sulit dengan kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. 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 Maka kita saling mendoakan Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, doakan lingkungan Bapak Ibu Saudara, doakan gembala, doakan teman-teman sahabat kita, sehingga digenapilah firman Tuhan, kita menjadi kesaksian. Ketahuilah, kata firman Tuhan, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada kesudahan zaman. Amin. Siapa yang mau Tuhan sertai sampai kesudahan zaman? Haleluya, puji Tuhan. Ya, tepuk tangan. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan sembah Tuhan, kita akan puji Tuhan dengan hati, dengan semangat. Haleluya. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi.
Katakan mulialah namamu Tuhan. Haleluya. Lana namamu Tuhan. Agunglah, agunglah karyamu. Pimpin kami di setiap waktu. Setiap waktu. Ayo katakan sungguh-sungguh besar setiamu Tuhan. Rasakan sungguh-sungguh, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, semua kami bersyukur. Kami bersyukur padamu. Katakan mulialah namamu. Bapa, Engkau yang termulia. Haleluya. Pimpin kami di setiap waktu Tuhan. Haleluya. Besar setiamu Tuhan. Amin. Karyamu Yesus, kami bersyukur padamu. Firman Tuhan sudah kita dengar. Maka bulatkan hati kita untuk sungguh-sungguh. Yes. Firman Tuhan katakan, bagaimana cara kita untuk bisa mengerti kehendak Tuhan sehingga kita bisa menang hari-hari ini menjalani hidup kita. Maka Tuhan katakan yang pertama, bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Tokoh-tokoh yang dicatat dalam Alkitab menjelaskan bahwa ketika Nuh bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan bedakan hidupnya. Karena Tuhan dapati dia menjadi orang yang berbeda dengan orang dia. Maka maukah Bapak Ibu Amin. yang kedua, berjalanlah senantiasa bersama dengan Tuhan. Yes. Menjalani hidup tidak akan sendiri. Oleh karena itu, minta penyertaan Tuhan. Ya. Engkau butuh Tuhan dalam hidupmu. Amin. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Amin. Penuh dengan Roh Kudus. Yes. Penuh dengan Roh Kudus. Yes. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, cara mengucap syukur. Mengucap syukur senantiasa. Ya. Karena itu yang Bapa kehendaki dalam Yesus Kristus bagi kita. Yes. Kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang punya karakter senantiasa tahu bersyukur. Baik atau tidak baik keadaannya, tetap bersyukur kepada Tuhan. Bapa berkati umat-Mu di tempat ini. Yes. Dan hamba percaya akan bangkit dari tempat ini. Amin. Orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Orang yang berjalan bersama dengan Roh Kudus. Amin. Orang-orang yang senantiasa hidupnya penuh dengan ucapan Amin. syukur. Sehingga mereka menjadi berkat